Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Mustikasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata Modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif di SMA Negeri 1 Anyar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Ijiani dan Pemerintah Ibu Yulia Mustikasari SPD. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi hari ini. Baik, perkenalkan saya Putri Madania sebagai MC akan membacakan susunan acara Diseminasi Budaya Positif pada tanggal 23 Agustus 2024 di SMA Negeri 1 Anyar. Susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, kedua merupakan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, keempat sambutan kepala sekolah, kelima pemaparan materi dan diskusi oleh Ibu Yulia Mustikasari SPD, dan keenam doa, ketujuh penutup. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu menyerahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Bapak Ibu hadirin di mana berbahagia. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Istiani SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah bersama hari ini berbagai sekali dapat berkumpul dalam kegiatan destinasi yang telah akan disampaikan oleh Ibu Yulia dalam forum yaitu komunitas belajar SMA Negeri 1 Anyar. Salam dan salam mari kita berlimpahkan kebenaran yang besar kita Muhammad. Salam satu keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yang akhir. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat pada saatnya kita mau mencoba hal-hal yang baik. Maka hari ini kita berupaya memulai eksistensi komunitas belajar kita yang telah kita rintis bersama, yang pada saatnya harus tersinkronisasikan di dalam PMM. Domain kemampuan baik pengetahuan afektif maupun psikomotor. Cuman penempatannya tidak diparsialkan. Kalau dulu terintegrasi, kalau sekarang diparsialkan khusus dalam pelayanannya dalam proyek B5. Kemudian berbudaya. Nah, ini visi kita yang perlu dipahami betul, bahwa kita sangat menghargai berbagai budaya yang ada di Indonesia. Wabil khusus kita mengembangkan budaya lokal yang ada di Banten, kita kembangkan menjadi dasar kita bisa mengadop, mempelajari budaya-budaya lain. Jangan terbalik, budaya lain kita agung-agungkan, budaya daerah kita tinggalkan. Ini nggak benar. Jadi budaya lokal dulu yang kita kembangkan, baru kita mengadop budaya yang lain. Ini ciri khas dari nasionalisme, pada saatnya harus cinta pada
yang kecil dulu, baru yang lebih luas. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini juga menjadi bagian yang sangat fenomenal ya, karena belum pernah dilakukan, yaitu akan dilakukan diseminasi praktik baik dari Ibu Julia. Jujur Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan supervisi tanpa mengurangi kepiawaian dan kesionoran dari Bapak Ibu guru yang sudah senior. Udah 3 guru yang saya sengaja tahun ini minta 1 PNS, 1 P3K, 1 honorer. Ternyata kreativitas inovasi harus diakui Bapak dan Ibu. Yang senior kalah. Pada saat saya supervisi di kelas, banyak hal baru yang pada saatnya kita harus mau belajar dari yang muda-muda. Maka sangat picik bila kita berpikir yang tua yang harus observasi ke yang muda. Tidak. Saya katakan, saya tegaskan, tidak. Observasi bisa dilakukan dari yang guru junior, yang senior ke yang junior, saling. Ternyata dalam perkembangannya yang tua, yang senior jauh banyak tertinggal dalam pemahaman kurikulum merdeka. Bagaimana mengatasi kegiatan pembelajaran dengan inovasi dan kreativitas yang baru. Karena saya supervisi guru senior, guru junior sudah mulai terbuka. Yang junior sudah banyak sekali hal-hal baru, dan saya siap untuk belajar kepada Bapak dan Ibu yang junior. Kenapa? Mereka update informasi termasuk tentang TI. Nah, yang senior selama ini saya supervisi kepada yang senior tidak ada yang menggunakan TI. Jangan sakit hati Bapak dan Ibu, karena ini harus kita akui. Yang junior ini lebih respect terhadap teknologi dan informasi. Maka kita harus terbuka bersama, berdiskusi banyak hal tentang pengalaman mungkin didapat dari yang senior, tentang kemajuan TI, implementasi kurikulum ini mungkin banyak didapat dari yang junior. Saling mengisi satu sama lain. Ini perlu kita refleksi bersama Bapak dan Ibu, sehingga kita betul-betul maju bersama dengan tuntutan zaman yang sedang berjalan. Kemudian ada kalimat yang sangat bagus untuk kurikulum merdeka ini. Ada 2 kunci Bapak dan Ibu untuk kita melaksanakan kurikulum merdeka ini. 2, yaitu pertama mau belajar, yang kedua mau berbagi. Ini 2 kalimat ini penting banget. Mau belajar dan mau berbagi. Hari ini akan mulai kita lakukan itu. Bila sudah belajar hal-hal yang baik akan dibagikan kepada kita. Kemudian tidak ada lagi hubungan untuk siswa Bapak dan Ibu. Yang ada kesadaran terhadap potensi pada diri siswa. Jangan kita berbangga-bangga dengan punishment, hukuman, tapi upayakan kita menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Ki Hajar Dewantara mengamanatkan bahwa kita tidak menciptakan kecerdasan pada diri siswa, tetapi kita memfasilitasi untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki siswa yang memang sudah ada pada diri. Dan ini sebenarnya sejak dulu seperti itu. Kurikulum merdeka sekarang mengadopsi itu lagi sama, hanya berbeda nama saja. Jadi yang ada pembinaan, memfasilitasi, mengarahkan sehingga potensi anak berkembang.
Inisiasi Bapak dan Ibu sangat menjadi bagian utama. Selama kita tidak pernah berinisiasi, mau berpikir keluar dari zona aman, maka kita tidak pernah berbuat sesuatu yang baru. Kita harus mau dan mampu melakukan itu. Caranya bagaimana? Belajar. PMM sudah memberikan banyak hal, jendela-jendela apa namanya? Jadi banyak yang bisa diklik, kita bisa belajar banyak hal di PMM itu, baik dari komunitas di dalam sekolah, di antar sekolah, baik offline maupun daring. Ombel itu seperti itu, tidak hanya di dalam sekolah, tapi juga bersama sekolah-sekolah yang lain, baik secara offline bertemu seperti ini atau secara daring. Nah, ini yang perlu dipahami kita bersama Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bermaksud mengecilkan peran apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, sudah hebat, sudah sangat maksimal. Tetapi ada hal yang tetap terus dikembangkan oleh kita. Terutama untuk yang senior-senior harus mau belajar TI. Karena mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan TI, dengan internet. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Julia dan kepada semuanya, bersemangat bersama untuk saling berbagi, belajar, berbagi, belajar, berbagi. Dan ilmunya insya Allah bukan ilmu baru. Kalau mau jujur, ilmu lama yang dikemas baru. Dalam pidato tidak baru, tapi ilmu lama dikemas baru dalam konteks kurikulum baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu SPD atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung ke inti, yaitu pemaparan materi diseminasi disiplin kognitif oleh Ibu Yulia Mustika Sari SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua. Saya mohon izin berdiri di depan. Bukan berarti saya lebih pintar atau saya bagaimana ya. Kita di sini sama-sama belajar. Ya, mohon izin sekali lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah ikut berpartisipasi mendukung kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan kerja, karena selama ini sampai detik ini Bapak Ibu masih setia mendukung saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mbak, mulai saja. Ini adalah materi diseminasi budaya positif yang sebelumnya sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu, ada 3. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana nih? Apakah benar dengan memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau berpendapat? Terima kasih kepada Anda. Menurut saya ini jawabannya saya ada di tengah, ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa ya, bisa tidak menurut saya. Tergantung jenis hukumannya, hukuman apa, seperti itu. Jadi bisa juga hukuman mendisiplinkan siswa, dan memang kalau siswa melakukan suatu kesalahan memang harus ada punishment. Tapi punishment yang bagaimana yang harus kita pilih sehingga anak ada efek jerah dan juga ada sesuatu yang
membuat anak menjadi lebih baik. Menurut saya itu. Jadi saya ada di pihak tengah, bisa ya, bisa tidak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terima kasih. Menurut saya hukuman, apakah Anda setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Memang betul seperti yang dikatakan Dewi, tergantung hukumannya. Kalau hukumannya itu membuat trauma ke anaknya, akan menimbulkan apa ya, psikologinya ya, terus akan teringat-ingat terus sampai setelah mereka dewasa, mungkin kesuksesan juga yang setelah diraih juga akan mengingat guru yang memberikan hukuman tersebut. Jadi tergantung hukumannya. Jadi saya juga dibahas di tengah-tengah, tergantung hukuman apa dulu yang akan mendisiplinkan anak, jenisnya dulu gitu. Jadi biar kita tahu dulu jenis hukuman yang akan diberikan kepada anak untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih. Ya, enak ya. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu jangan sampai hukuman yang kita berikan membuat trauma pada diri anak, karena anak sudah diciptakan sesuai kodratnya, ya kan? Kodrat zaman dan kodrat anak. Jadi anak memiliki kelebihan masing-masing. Nah, jangan sampai kita ketika memberikan hukuman pada anak bisa membawa trauma sampai ke masa yang akan datang. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, pernyataan yang kedua ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dari Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang mau berpendapat? Bapak? Biasanya Pak Nugroho nih. Terima kasih Bu Yura. Saya sama Anda baru 37 tahun. Pengalaman. Kalau anak dibiarkan tidak ada punishment, kita akan mencari kemasan sampai 150 tahun. Tapi saya WA dari wali kelas turun, wali kelas yang terlambat dari 1.160 orang paling hanya 10 orang. Itu warga yang terlambat suruh ngambilin sampah dedaunan, suruh bersihin Islamic Center, suruh bersihin masjid. Hasilnya positif. Tak intip-intip anaknya besok lagi ternyata tidak terlambat. Dan itu adalah hasil positifnya. Dan selama saya masih biasa banget, insya Allah hal-hal itu saya tidak akan yang membuat trauma. Malah anak itu enjoy disuruh bersihin masjid. Seperti halnya motor blong, nah itu kan antrinya membuat tidak nyaman ya. Dengan motornya ditaruh di kantor, alhamdulillah tidak ada motor blong. Nah semua itu kan perlu punishment, perlu dukungan, perlu kerja keras. Silakan yang mudah-mudahan nanti kalau saya pensiun diteruskan. Siap, Pak Nomo, lanjutkan. Dan yang terlambat bukan orang pesauran, bukan orang Cibadan, bukan orang Macat, bukan orang Cilmanek, orang sekitar Sana, Cikoneng, Tegal, Anyer, BWA. Itulah. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Ya benar ya. Jadi mungkin gini lebih tepatnya pernyataan yang disampaikan Pak Nugroho tadi, memberikan hukuman positif dengan tadi ya membersihkan halaman sekolah, itu balik lagi ke keyakinan siswa ya Pak. Jadi kita membuat kesepakatan kepada siswa. Tadi kan Pak Nugroho menyampaikan membuat
pengumuman di WA yang disebarkan oleh wali kelas masing-masing. Nah, itu selain ada peraturan dari sekolah, juga membuat keyakinan kepada diri anak bahwa kalau berangkat ke sekolah itu tidak boleh terlambat. Ketika terlambat ya nanti ada punishment yang akan dia dapatkan seperti itu. Ya. Lalu di sini ada pernyataan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak Ibu? Apakah benar dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu? Yang biasa kasih hadiah siapa nih ya? Ya, menanggapi pernyataan nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan pernyataan ini karena memang saya praktekkan ketika ulangan harian, bentuk penghargaannya si kecil, cuma disuruh ngambil es krim aja yang mendapat nilai perfect score ya, mendapat nilai 100. Itu udah senangnya luar biasa bagi anak. Jadi ada perasaan dihargai dan memotivasi teman-teman yang lainnya untuk dapat nilai 100 juga pada ulangan berikutnya. Mungkin ada yang mau berpendapat juga mengenai pernyataan nomor 3. Kebetulan nomor 3 ini saya juga sering melakukan ya. Jadi untuk ulangan harian ketika mereka mendapatkan nilai 100 sama saya juga memberikan voucher. Nominalnya kecil Bu, nggak besar, itu 10.000 untuk mereka jajan di toko sekolah. Atau ketika saya tidak sempat membuat vouchernya, saya memberikan mereka hadiah ciput, tujuannya supaya dipakai gitu, karena kan siswa kita banyak yang rambutnya gimana, kerudungnya gimana gitu kan. Ya tujuannya ke situ supaya memperbaiki perilakunya juga. Ya benar ya Bapak Ibu, dengan kita memberikan penghargaan itu bisa memunculkan motivasi belajar anak. Jadi anak lebih effort lagi belajarnya, gitu kan ya. Nah baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, kurang lebih ada 6 materi. Banyak ya. Pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi positif kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, baiklah, sebelum mulai ke materi, saya ingin bermain terlebih dahulu. Ya, siapa yang bersedia untuk menemani saya di depan? 2 orang. Siapa? Ya. Bapak-bapak ya, biar Pak Hafiz sama Pak Nupus. Nah ya, Dua. Pak Nupus dan Pak Hafiz. Itu video Pak. Ya. Jadi permainannya gini, bapak-bapak. Saya akan memberikan satu benda ini. Siapa yang mau megang? Oke. Nah, tugas Bapak harus mempertahankan benda ini. Anggaplah benda ini sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh dirampas dari Bapak gitu ya. Jadi harus dipertahankan, digenggam sekuat mungkin. Nah, sedangkan Bung Hafiz tugasnya bagaimana caranya Bung Hafiz dapat mengambil benda berharga itu. Gitu. Ya bagaimana caranya? Entah harus dibujuk, dirayu atau bagaimana? Iya. Ya, sudah siap? Dimulai. Oh ya boleh. Ya, harus dapetnya kan? Iya. Tapi harus dapat jangan. Jadi 50.000 langsung kasih kan? Oleh Pak, ini bukan. Jadi itu soal itu ya. Mulai deh. Ini kan udah ketemu gajian. Jadi kan Paulus punya pernah tuh, gimana kalau dibagi ke saya kasihan sama perjuangan
Gimana Pak? Ya saya bilang kasar karena Tuhan juga saya jadi tetap saya pegang gitu. Atau ini Pak Ustaz ya, untuk sekarang saya boleh ambil dulu itu, nanti awal bulan saya balik. Kalau 10 kali lipat bisa. Berarti nggak berhasil nih ya? Oke, ya tepuk tangan dulu untuk Tuhan dulu. Ya, Ibu nggak apa-apa. Ya, nah dari permainan tadi, kalau kita umpamakan bung Nopus, iya, itu tadi beliau memiliki keyakinan bahwa benda yang digenggamnya itu sangat berharga, ya. Jadi ketika Bung Hafiz mengeluarkan rayuan-rayuan mautnya untuk mendapatkan benda berharga tadi, tetap tuh Pak Nopus mempertahankan karena beliau meyakini bahwa itu sangat berharga dan sangat dibutuhkan oleh beliau, ya kan? Nah, ya, lanjut. Nah, ini tentang perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada stimulus respon, ada kontrolnya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di bagian kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika siswa memiliki kesalahan, kita jangan langsung menjudge bahwa mereka melakukan itu karena sengaja atau apa. Pasti kan ada sesuatu hal yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan tadi, ya kan? Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang Pak Nupus lakukan. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain, gitu. Makanya diperlukan kesadaran diri, ya, bukan paksaan. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi harus sama-sama menang. Tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tentang disiplin positif menurut Dr. William Glasser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, untuk makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apa nih semua perilaku memiliki tujuan? Teori motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Ini motivasi ekstrinsik yang munculnya dari luar. Sedangkan yang intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, serta munculnya keyakinan kelas. Nah, ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Berikutnya yang ketiga, model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, lalu di sini ada yang namanya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi, kebutuhan, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi di sini, Bapak Ibu, digunakan ketika kita menemui siswa yang
salah. Jadi ketika kita menemui siswa yang salah, itu jangan langsung ya tadi dijudge, kamu tuh salah, kamu nih sambil nunjuk-nunjuk gitu. Itu jangan. Dan diingat lagi kalau kita nunjuk orang lain satu tapi diri kita 4. Jadi nunjukin kita aja. Ya lanjut. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini masuk ke kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Ya, apakah makna disiplin? Ini disiplin. Menurut bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut, berikutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu artinya nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, ini menurut Dr. William Glasser. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat Ian Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 teori motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini muncul dari luar, ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dimunculkan kepada diri kita, kepada siswa kita, ketika siswa kita melakukan kesalahan. Jadi kita harusnya tanya dulu, mengapa kamu melakukan? Tanya dulu, kamu salah tidak hari ini? Tadi kamu datang terlambat, itu salah tidak? Nah, ketika dia sadar itu salah, kenapa bisa salah? Kenapa kamu katakan itu salah, perbuatannya salah? Lalu ditanya lagi, dampaknya apa yang kamu dapatkan ketika kamu terlambat sampai ke kelas? Nah, nanti dia bakal menyadari hal-hal yang dia dapatkan, hal-hal yang dia sudah terlewati begitu saja ketika anaknya terlambat, gitu kan ya. Jadi harus diberi kesadaran, baru nanti muncul keyakinan diri, seperti itu, muncul motivasi. Nah ini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana caranya kita bisa memerintahkan diri kita sendiri? Karena kita juga kan kalau disuruh sama orang lain tuh gimana gitu ya. Nah, begitu juga dengan siswa, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita memunculkan kemerdekaan pada diri siswa
supaya siswa itu tersadar dan meyakini kalau dia memang harus melakukan kedisiplinan tadi. Lanjut. Berikutnya tentang restitusi. Mungkin ini sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi diberi kesadaran tadi ya, ketika siswa bersalah itu ada baiknya kita memunculkan kesadaran pada diri siswa tadi kalau dia itu salah dan harus seperti apa nih ketika kamu datang terlambat harusnya seperti apa supaya tidak terlambat, mau lebih pagi. Nah, supaya mau lebih pagi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita sebagai guru menjadi fasilitator untuk menumbuhkan rasa keyakinan siswa tadi. Lanjut. Berikutnya ini ciri-ciri restitusi. Ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, cirinya memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga cirinya tawaran bukan paksaan. Lalu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini tadi sebagai salah satu bentuk keyakinan dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini tadi. Mengapa ketika kita membuat peraturan itu kebanyakan peraturan dibuat untuk dilanggar? Ya, karena peraturan yang ada belum diyakini oleh setiap individunya. Maka ketika kita membuat peraturan seharusnya dibuat juga keyakinan atau kesepakatan bersama. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kalau ini hanya peraturan, kita bisa melanggar. Pakai helm ribet, ya nggak sih? Nanti kalau pakai helm, kerudungnya bisa mencong-mencong gitu. Kalau kata siswa, kalau saya pakai helm nanti rambutnya nggak stylish lagi bu, rusak gitu kata dia. Ya. Tapi ketika pernyataan ini, pertanyaan ini sudah diyakini oleh individu, maka dengan menggunakan helm saat berkendara itu bisa menjadi pengaman kita. Ya, contohnya saya, kenapa saya pakai helm terus? Tertutup lagi rapat matanya, karena yaitu saya memiliki keyakinan mata saya tahun lalu dioperasi karena debu. Ya, jadi akhirnya ditutuplah serapat mungkin gitu, karena sudah muncul keyakinan dalam diri saya bahwa berkendara itu memang harus safety dari atas sampai bawah. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kalau ini hanya sebuah peraturan bisa kita langgar kan? Ribet pakai masker karena sesak gitu, nggak bisa napas. Cuci tangan terus, basah baju ya kasih dingin tangan gitu, bisa aja beralasan kayak gitu. Tapi ketika kita memiliki keyakinan kalau kita tidak melakukan peraturan 3M, kita akan kena corona, iya kan? Kalau keyakinan tadi tidak muncul, saya nggak percaya sama corona, saya nggak mau melakukan itu, ya tidak akan dilakukan meskipun itu sebuah peraturan, gitu ya seperti itu. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa nih? Kalau kita mengikuti pelatihan harus datang tepat waktu, pertama supaya nilai kita bagus, gitu kan? Kita udah yakin biar lulus nih, datang tepat
tepat waktu. Lalu yang kedua, supaya tidak tertinggal materi, bukan begitu kan? Makanya datang tepat waktu gitu. Jika kita tidak memiliki keyakinan-keyakinan tadi, maka peraturan ini hanyalah sebuah peraturan gitu, dan tidak akan pernah dilakukan. Sama halnya seperti siswa kita membuat peraturan banyak ya Pak, sampai berapa poin tuh ya peraturan siswa. Tapi ketika siswa tidak memiliki keyakinan akan peraturan yang dibuat SMA Negeri 1 Anyer, maka sampai kapanpun itu bakalan ada siswa yang melanggar. Jadi tugas kita sebagai guru, kita harus menumbuhkan keyakinan siswa bahwa peraturan tadi baik untuk mereka. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan kelas, lalu di luarnya ada lingkaran keyakinan kelas. Berikutnya ada lingkungan positif dan budaya positif. Ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat peraturan kelas, contohnya wali kelas nih, wali kelas atau enggak guru makro, biasanya kita kan membuat peraturan kelas ya. Dari peraturan kelas tadi itu kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas ya tadi? Supaya memunculkan kesadaran bahwa apa yang dituliskan, apa yang telah disepakati itu harus dilakukan, bukan dilanggar, karena itu bukan peraturan, melainkan keyakinan. Makanya muncullah keyakinan. Jadi setelah peraturan kelas dibuat keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, ini insya Allah nih pasti nanti muncul yang namanya lingkungan positif, karena mereka sudah meyakini akan peraturan yang tadi sudah dibuat, sudah disepakati gitu. Dan terakhir, ketika lingkungan positif sudah terbentuk, maka akan terbentuklah budaya positif gitu ya. Jadi jangan hanya sebuah peraturan, tapi harus diganti menjadi keyakinan. Nah, di sini ada contoh nih Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Dua-duanya sama judulnya kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu yang mana? Kalau yang sebelah kanan, kesepakatan kelasnya ini ada 3 ya. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Dan C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sedangkan yang sebelah kiri, kesepakatan kelas ada 5. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang kelima tertib. Menurut Bapak Ibu, Yang kiri ada kesepakatan, yang kanan keyakinan. oke. Yang kiri apa? Kesepakatan. Kalau yang kanan keyakinan. Nah, mengapa? Mengapa yang kanan keyakinan? Ada yang mau berpendapat? Ya, ada yang mau berpendapat? Saling menyayangi, kemudian semangat besar, kemudian itu biasanya. Semangat belajar. Iya, semangat yang ke CC. Guru yang peduli dengan kami. Kami ya. Iya, kami peduli dengan teman-teman. Ini adalah kalimat-kalimat yang keluar dari hati. Iya, jadi bukan untuk melaksanakan sesuatu, tapi kesadaran yang timbul dari hati masing-masing seluruh anggota kelas dan gurunya. Jadi secara yang yang bagian sebelah kanan adalah keyakinan. Kalau sebelah kanan keyakinan berarti sebelah kiri kesepakatan. Saya nggak kelihatan sebelah kiri tulisannya apa. Ya. Yang jelas yang sebelah kanan itu adalah kalimat-kalimat yang keluar dari dalam hati. Ya. Itu adalah suatu keyakinan. Itu. Betul, menurut saya yang sebelah kiri adalah kesepakatan, yang sebenarnya keyakinan. Dari kalimatnya, kesepakatan itu berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh
mahasiswa. Jadi kan tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi banyak orang yang terlibat. Nah, kalau umpamanya yang diyakini berarti berasal dari diri kita sendiri, dari internal kita, dari yang tadi kata Ibu Dewi bilang dari hati. Memang itu keyakinan berasal dari internal kita, dari jiwa kita, dari kesadaran diri kita sendiri. Kita harus menyayangi, saling bersemangat, terus saling peduli terhadap teman-teman. Itu adalah yakin berasal dari internal. Terima kasih. Ya, betul ya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan ya tadi ya. Kalau kita perhatikan kalimat-kalimat di sebelah kanan semuanya kalimat positif, ya kan? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini semuanya kalimat positif. Tapi kalau yang sebelah kiri ini masih bentuknya kalimat apa? Perintah ya. Iya. Datang tepat waktu, jangan salah, perintah. Iya. Menjaga kebersihan sekolah ini juga perintah. Gitu. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Ya, Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita memunculkan keyakinan siswa supaya tidak ada lagi yang melakukan kesalahan. Berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini ada tabel T dan Y. Maksudnya tabel T dan Y ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Format. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu kalau di bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau diterima dan milik, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini untuk memunculkan keyakinan tadi. Keyakinan pendalamannya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Untuk yang hormat tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi ada apa ya? Ada hal yang salah, ada hal yang harusnya dilakukan. Gitu. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Misalnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini berarti tampak sepertinya ini ya, ini positifnya ya. Lalu ada lagi tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, ini untuk kita nih yang bekerja. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi kita bisa membuat tabel keyakinan antara T dan Y. T itu yang positifnya, Y itu yang negatifnya. Ya, lanjut. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi kalau keyakinan itu nanti muncul tanggung jawab. Kalau kita setelah baca buku ya harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Maka kalimat-kalimat peraturan ini sebaiknya kita ubah menjadi kalimat-kalimat keyakinan dengan mengganti menghormati orang lain. Itu bentuk keyakinan. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Ketika diubah menjadi keyakinan, menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya apa? Saya harus datang ke sekolah jam 7 kurang 15. Lanjut, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, keselamatan, menghormati orang lain. Kan dengan cara keselamatan, berarti kita nggak boleh melakukan hal kasar kepada orang lain. Ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Nah, ini keyakinannya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan.
gitu ya. Jadi usahakan kalimat-kalimat peraturan itu diubah menjadi kalimat keyakinan supaya diyakini dan dilakukan. Lanjut. Nih, ini beberapa contoh tindakan guru yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Kalau yang termasuk hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Lanjut ya, ibu-ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi. Mengapa kalau yang terakhir termasuk konsekuensi bukan hukuman? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Iya, karena dilakukan oleh guru PJOK, bukan guru mata lain. Jadi sesuai ya hukumannya. Ya. Lanjut. Nah, ini kita diskusi nih. Dari 2 kasus yang sama, tindakan guru lari mengelilingi siswa ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman. Yang satunya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Mengapa berbeda? Ada yang mau berpendapat? Padahal hukumannya sama-sama lari mengelilingi basket 2 kali. Anak terlambat, iya boleh. Mata pelajaran PJOK. Untuk yang kedua, yang pertama itu hukuman karena tidak ada hubungannya mungkin dengan keterlambatan dia, gitu ya. Karena di pelajaran saya pun saya selalu memberi konsekuensi. Ketika anak tidak memakai pakaian praktik, saya meminta mereka untuk bernyanyi atau menari di hadapan teman-temannya. Nah, itu berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Itu Bu Yulia, terima kasih. Ya, itu Bu Yulia ya jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, betul ya, ibu-ibu, sekali ibu semua. Berarti ya, jadi ketika kita mau memberikan sanksi ya, iya, supaya muncul keyakinan dalam diri anak tadi, jangan diberi hukuman tapi diberi konsekuensi yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Gitu. Mungkin kalau saya bahasa Indonesia, saya memberi konsekuensinya baca puisi di depan kelas, gitu. Ya. Oh, jadi hukumannya harus berhubungan dengan hal. Iya. Kalau konsekuensi hukuman, jadinya konsekuensi. Iya, bukan hukuman. Terlambat rumus ataukah pengalian gitu. Ya. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi nih, ibu-ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lalu yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, tadi yang traumatik itu ya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, paling tadi iya ibu. Kalau disuruh nyanyi ya kayak Bu Lina tadi kan pamernya seni. Kalau nggak pakai baju olahraga atau kaos diminta nyanyi. Nah, itu mungkin merasa tidak nyamannya saat itu aja. Ih, malu gitu nyanyi depan teman-teman gitu. Tapi setelahnya kan udah ya hilang gitu. Berbeda ketika kita memberi hukuman dengan menjemur anak di lapangan kayak tadi tuh yang 3 orang. Terus sebenarnya saya pengen ini udah selesai gitu. Karena itu hukuman dan bikin traumatik. Si anak ini mereka saya yakin akan ingat siapa orang yang memberi hukuman disuruh berdiri selama itu ya. Nanti munculnya dendam dan akan mengakibatkan doa-doa yang enggak buat kita gitu. Ya. Itu bahaya. Iya. Lalu yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Itu bedanya. Jadi nanti anak tuh jadi benci disiplin. Ngapain sih datang pagi-pagi ganggu aja, kan saya masih ngantuk kan gitu ya. Tapi kalau keyakinan nanti mereka akan menghargai, oh ya saya datang pagi supaya
tepat datang ke sekolah, tidak terlambat, masuk kelasnya nyantai gitu kan, nggak tergesa-gesa gitu. Jadi dibutuhkan keyakinan. Lalu kalau hukuman bentuknya paksaan, kalau konsekuensi munculnya stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini biasanya kita juga ya ibu menerapkan anak yang bersalah tapi dia tidak mengakui kesalahannya, ya kan? Karena mereka tahu kalau saya jujur saya bakalan dihukum dan hukuman itu bakalan memalukan saya gitu di depan banyak anak-anak gitu, ya. Lalu hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi dampak itu hanya sementara, tidak terbawa sampai ke masa depan mereka nanti. Gitu. Tidak berbekas di hati lah gitu ya. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah ini, oh ya ini hampir sama sih kayak tadi. Identitas gagal, hukuman, konsekuensi. Nah restitusi merupakan pilihan. Jadi diberi pilihan gitu ya siswanya. Kalau hukuman siswa tidak nyaman untuk murid, konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman dalam jangka waktu panjang. Nah restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu panjang. Nah ini bedanya kalau restitusi. Tadi ketika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan, itu kita harus melaksanakan restitusi dulu. Supaya apa? Supaya siswa memiliki keyakinan terhadap kesalahannya. Ini lanjut aja kayaknya ya. Nih lanjut ke sini. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang satu semangat, kedua kasih sayang dan merasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima bertahan hidup. Nah, dari 4 poin tadi ya yang ada gambar-gambarnya itu bisa membuat mereka untuk bertahan hidup. Ya kan, ini kebutuhan dasar manusia. Apa yang akan terjadi ketika kebutuhan dasar manusia ini hilang satu? Apa? Iya galau. Iya betul. Kalau kita tidak punya rasa kasih sayang dan rasa diterima, pasti kita bakalan merasa insecure, terus galau terus, mukanya murung terus, ya kan? Selalu berpikiran. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini semuanya harus terpenuhi ya. Nih, sekarang kita diskusi lagi. Tadi tuh, apa yang akan terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Tadi ya, jadi galau. Nah, apa nih? Ya dibaca ya. 5 posisi kontrol. Nih, identitas gagal, ini kontrol dari luar. Guru berbuat, menghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini untuk orang yang pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini, ibu kecewa sama kamu gini. Itu namanya identitas gagal. Kalau identitas berhasilnya seperti ini Bu, yang harus kita lakukan sebagai guru. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh ini mengharapkan imbalan atau keterima pada orang lain. Pemantau, menghitung dan mengukur. Identitas berhasilnya, nah ini nih yang harus dilakukan dari diri, yaitu menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Ketika siswa melakukan kesalahan, ditanya, kamu benar tidak apa yang kamu lakukan ini? Gitu. Kalau salah, nah ditanya lagi, kenapa kamu meyakini kalau ini perbuatan yang salah? Gitu. Ya. Lalu ditanya lagi, seharusnya apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan hal yang salah? Oke, gitu. Lanjut dulu, Mbak. Lanjut, ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, atau
Kalau yang peraturan, pemantau, konsekuensi itu munculnya kalau kamu tidak bla 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 gitu ya. Jadi lebih menghakimi sifatnya. Sedangkan yang sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana mengendalikan masalah ini gitu. Jadi muncul keyakinan dalam diri siswa. Diskusi mah. Iya kan? Terus tadi kalau sebagai peraturan ya, itu diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman tadi kan. Sedangkan kalau kita posisinya sebagai manajer, itu memperbaikinya. Kita berdua mendapat apa yang kita butuhkan. Jadi sama-sama menang. Tidak ada menang kalah. Gitu. Ya, win-win solution. Gitu. Nah ini namanya segitiga restitusi nih ibu. Ibu Yule izin duduk ya. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Pertama itu yang kita lakukan ketika menemukan siswa yang bersalah, kita harus menstabilkan identitas dulu. Dengan cara apa? Kita bisa menyampaikan kalau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita bikin netral dulu gitu. Lalu, kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, banyak. Kita juga termasuk kan, kita sebagai guru ini belum sempurna juga, banyak melakukan kesalahan gitu. Jadi, kita tugasnya menstabilkan identitas dulu. Ketika sudah dilakukan menstabilkan identitas, tahapan berikutnya validasi kebutuhan. Misal, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Gitu, tanya ya. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, ditanya nih, kamu tuh maunya apa? Gitu. Ya. Dan yang ketiga, setelah melakukan validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, harusnya seperti apa nih? Gitu. Kalau kamu terlambat, harusnya gimana? Itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab juga ya, disiplin diri. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi, jadi kita kasih pilihan. Kalau kamu terlambat terus, nanti kamu begini. Nah, tapi kalau kamu rajin, kamu nanti begini gitu. Dan ini saya terapin ke anak saya dua-duanya sih, Maya sama Ais. Walaupun mereka masih kecil, ketika mereka mau melakukan sesuatu, saya kasih pilihan, kamu boleh begitu, tapi nantinya begini, mau nggak? Kalau kamu begini, nantinya begini. Jadi mereka bisa milih dan memutuskan sendiri. Gitu. Lanjut, nih ini contohnya ya, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah salah nih. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh pertanyaan atau pernyataan untuk menstabilkan identitas. Jadi kayak apa ya? Dinasihati dulu gitu ya. Ntar dianya ngerasa, iya bu, saya salah gitu. Nah, ketika sudah menstabilkan identitas, ini tahapan kedua. Validasi kebutuhan itu dilakukan untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhannya. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Ini contoh perkataannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu memunculkan kebutuhan-kebutuhan yang harusnya mereka penuhi gitu, untuk diri mereka sendiri. Setelah validasi kebutuhan dilakukan, nah kita melakukan ini, menanyakan keyakinan. Ini nanti mengakibatkan anak tuh melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contoh perkataan guru ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini nanti muncul keyakinan dan mereka ketika melakukan kesalahan itu mereka sadar, oh ya saya salah, berarti saya nggak boleh kayak gitu, saya harus begini gitu. Itu yang harus kita munculkan ke diri anak ketika kita menemukan anak yang melakukan kesalahan. Begitu ibu. Nah ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Contoh pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang menginginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Siap untuk mulai. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan keyakinan siswa ya. Ini Bu, yang saya pelajari waktu lokakarya kan pernah membahas ini yang membuat peraturan lalu mengubah peraturan menjadi keyakinan. Nah di kalimat-kalimat peraturan itu kan kebanyakan kalimat imperatif, kalimat perintah, ya. Kalimat perintah, kalimat larangan gitu kan, dan itu semuanya negatif. Jadi kalimat tadi yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif supaya berubah jadi keyakinan gitu. Jadi jangan lagi ada kalimat-kalimat perintah, jangan lagi ada kalimat larangan. Tapi apa nih yang harusnya dilakukan gitu? Diubah jadi kalimat positif. Datang tepat waktu misalnya. Nah, ya gitu, madam. Itu pas. Datang tepat waktu dibanding itu tadi mana datang 10 menit, siswa diwajibkan hadir 15 menit sebelum KBM dimulai. Nah dibanding itu ya, lebih bagus yang madam tadi. Datang tepat waktu. Jadi diubah jadi kalimat positif. Tepat waktunya tidak jelas. Justru tadi juga ada siswa. Kamu salah. Kamu boleh dia jangan pakai gimana nanti? Apa yang berarti kalimatnya dilengkapi. Datang tepat waktu ke sekolah. Masuk tepat waktu ke dalam kelas. Dilengkapi. Jadi lebih lengkap lagi. Tapi bisa gini loh ibu-ibu udah bikin kesepakatan kelas belum sama muridnya. Nah itu bisa digunakan tuh. Jadi ketika siswanya melakukan kesalahan, kita ingatin lagi. Ingat gak kesepakatan kita apa? Gitu. Nah nanti kan dia sadar. Oh iya saya salah Bu, maaf. Terus saya gimana nih gitu. Nanti dia bakalan merasa dirinya bersalah dan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Mungkin itu saja untuk presentasi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya. Mohon maaf sekali lagi ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-katanya.
Terima kasih. Sekali lagi saya ingin mohon maaf berdirinya saya di depan. Bukan saya merasa paling tua atau paling pintar atau so pintar, enggak. Saya juga masih belajar. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara siang hari ini telah selesai. Baik ibu-ibu semua, untuk menutup acara ini, mari sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah ta'ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup ada pantun dulu nih. Ke pasar membeli kemiri, pulangnya membeli ikan. Saya Victoria Muhammad undur diri, sudah siang waktunya makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.